Halo guys, baiklah di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bangun ruang balok. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Naila Sari. Saya Susilawati Gula. Saya Putri Adilia. Saya Anggira Gia Sakina. Saya Putri Rozalianti. Baiklah, ayo ikuti perjalanan kami. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi dengan 6 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan dan kongruen atau sama bentuk dan ukuran. Sebelum kita membahas luas permukaan dan volume pada balok, mari kita pahami terlebih dahulu apa saja unsur-unsur pada balok. Unsur-unsur pada balok terdiri dari 6 unsur, yaitu sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Nah, unsur yang pertama itu adalah sisi. Balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen, yaitu ABCD sama dengan EFGH, ABFE sama dengan DCGH, ADAHE sama dengan BCGF. Unsur yang kedua itu adalah rusuk. Rusuk merupakan garis potong antara sisi-sisi balok. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu AB sama dengan DC sama dengan EF sama dengan HG. AE sama dengan DH sama dengan BF sama dengan CG. Dan AD sama dengan BC sama dengan EH sama dengan FG. Nah, unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik temu atau titik pojok pada balok, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, unsur yang keempat adalah diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada satu sisi. Balok memiliki 12 diagonal sisi, yaitu AC, BD, EG, HE, AF, EB, CH, DG, AH, ED, BG, dan CF. Yang kelima itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi di dua diagonal ruang sama panjang. Balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu diagonal AG, BH, CE, dan DF. Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang berhadapan. Balok memiliki 6 diagonal bidang, yaitu ACGE, BDHF, ABGH, BGHA, CDEF, BCHE, dan ADGF. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Anggira Gia Sakina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat bangun ruang balok pada aplikasi GeoGebra. Pertama, kita buka website GeoGebra ke dalam Chrome atau browser kalian. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita ubah GeoGebra Classic ini menjadi tampilan 3 dimensi. Ya, dengan cara kita pilih ini icon ini, lalu nanti ada titik 3, tekan, lalu di sini ada tampilan grafik 3 dimensi atau ya 3 dimensi, kita tekan. Nah, udah keluar nih. Sekarang ini kita agak geser ke sini supaya nampak ya. Nah, balok itu kan memiliki alas bawah, alas bawah, terus atas, sisi samping, kanan, kiri, dan depan belakang. Nah, di sini saya akan membuat sisi alasnya dulu. Pertama, kita pilih opsi ini, tekan poligon. Nah, di sini saya akan membuat titik di sini. Nah, udah jadi nih. Nah, setelah itu alasnya udah ada, kita bikin tingginya. Tingginya itu dengan cara tekan opsi ini, lalu nanti ada opsi paksa ke prisma atau ke silinder. Nah, kita tarik nih, kita tekan yang bagian yang 3 dimensi ini, tekan alasnya ke atas, kita tarik ke atas. Nah, udah kelihatan nih baloknya. Udah kelihatan baloknya. Supaya untuk menghilangkan garis bantu sumbu XYZ ini, dengan kita tekan ini. Nah, kelihatan nih balok ternyata. Nah, bangun ruang itu memiliki juring-juring, terutama pada balok. Bagaimana sih juring-juring balok itu?
dengan cara kita tekan nih opsi ini, lalu ada pilihan net, lalu kita tekan pada balok yang udah jadi. Nah, keluar nih jaring-jaringnya. Nah, ternyata nih kalau kita lihat-lihat, balok itu memiliki 3 pasang sisi yang kongruen, yang sama. 3 pasang sisi. Yang mana aja sih? Coba kita lihat ya. Kotak pink ini supaya tidak menumpuk, kita hilangin aja dengan cara menekan warna pink ini. Nah, udah nggak kelihatan lagi. Lalu coba kita sambungkan lagi jaring-jaring ini. Ternyata kalau dilihat-lihat, panjang pada balok ini ada pada titik AB, lebarnya titik BC, dan tingginya titik BF atau CG. Kalau kita buka lagi jaringnya, itu akan menghasilkan 6 sisi. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat, pada sisi depan itu kan tadi balok itu memiliki 3 pasang sisi yang sama atau kongruen ya. Nah, ternyata sisi depan pada AB dan sisi belakang pada CD itu memiliki panjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, pada sisi depan dan sisi belakang itu memiliki panjang dan tinggi, sehingga itu bisa kita buat rumus panjang dikali tinggi. Itu untuk sisi depan dan sisi belakang. Nah, karena kan tadi balok itu memiliki 3 pasang sisi yang sama kan. Nah, jadi sisi depan dan belakang itu memiliki panjang dan tinggi. Lalu pada sisi kanan dan kiri itu memiliki lebar dan tinggi. Lalu pada sisi alas dan atas itu memiliki panjang dan lebar. Jadi sama-sama ada memiliki 2 panjang dan lebar, 2 panjang dan tinggi, dan 2 lebar dan tinggi. Dapat kita simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok itu adalah penjumlahan dari ke-6 sisi tersebut. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa sisi depan dan belakang itu memiliki panjang dan tinggi, panjang dikali tinggi, sehingga rumusnya itu dapat kita simpulkan bahwa 2 dikali panjang dikali tinggi. Lalu ada rumus sisi yang kedua itu ada sisi kanan dan kiri, yaitu lebar dikali tinggi, sehingga dapat kita simpulkan rumus untuk sisi kanan dan kiri yaitu 2 dikali lebar dikali tinggi. Lalu untuk sisi alas dan sisi atasnya itu bisa kita simpulkan bahwa rumusnya panjang dikali lebar. Nah, dari ketiga rumus persegi panjang sisi tadi dapat kita jumlahkan ketiga-tiganya, yaitu sehingga kita mendapatkan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Saya akan menjelaskan rumus volume balok, di mana kita ketahui bahwa balok itu memiliki sisi rusuk dan titik sudut. Sisinya ada 6, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Nah, balok itu tersusun dari banyak kubus-kubus kecil atau kotak-kotak kecil. Nah, untuk mengetahui asal-usul rumus volume balok, saya akan ambil contoh. Kita misalkan ini adalah balok, di mana kita tahu bahwa balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di mana sih itu panjang? Yang panjang adalah yang di bawah ini, dan tingginya yang ini, dan lebarnya yang ini. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwasanya panjang suatu balok itu ada 4, lebarnya ada 2, dan tingginya ada 3. Nah, saya buat tabel. Kolom pertamanya yaitu jumlah kubus yang menyusun panjang balok. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jumlah kubus yang menyusun panjang balok ada 4 kubus. Nah,
Yang kolom kedua, jumlah kubus yang menyusun lebar balok. Nah, tadi sudah diketahui bahwa lebar balok ada 2 kubus. Yang kolom ketiga, jumlah kubus satuan yang menyusun tinggi balok. Nah, tinggi baloknya tadi disusun oleh 3 kubus. Nah, lalu kita kalikan 4 kali 2 kali 3 menghasilkan 24. Nah, dapat disimpulkan bahwa asal-usul balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi.